Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kabar sukacita dari Tuhan pada hari ini. Sabtu 9 Mei 2020. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 44 sampai 52. Waktu Paulus berada di Antiokhia di Pisidia pada hari Sabat, datanglah hampir seluruh warga kota berkumpul di rumah ibadat Yahudi untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka, membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota Antiokhia itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya
Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik, Sabtu 9 Mei 2020. Dalam perjamuan malam terakhir, menjelang sengsara dan wafatnya di kayu salib, kepada para muridnya, Yesus menegaskan bahwa kepergiannya tidak akan membuat pekerjaan-pekerjaannya terhenti. Semua yang ia lakukan adalah kehendak Bapa. Karena itu, Bapa sendirilah yang akan menjamin kesinambungan pekerjaan-pekerjaan itu, yakni dengan mengutus murid-murid Yesus. Melalui mereka, misi pewartaan Injil akan terus berlanjut. Percaya, tetap percaya, dan terus percaya kepada Tuhan. Itulah harapan Yesus kepada para muridnya. Jangan gelisah, apalagi takut. Mereka mesti percaya kepada Yesus, juga kepada Bapanya. Siapa yang percaya pasti akan sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Pekerjaan besar yang dimaksud adalah menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia yang seringkali menolaknya. Kita telah menerima sakramen baptis, yang menjadikan kita adalah anak-anak Allah. Kita juga telah menerima sakramen Krisma, yang dengannya kita diurapi oleh Roh Kudus. Kita juga telah menerima tubuh dan darah Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Bahkan banyak dari antara kita juga sudah menerima sakramen-sakramen lainnya. Penerimaan semua sakramen itu membuat kita berpuas diri. Tuhan telah ada dalam diri dan hidup kita. Itu sudah cukup buat kita. Namun, mengapa kita hanya berpuas diri sebagai pihak yang selalu menerima kebaikan dan kehadiran Tuhan? Sudah saatnya kita bukan saja menjadi penerima, melainkan menjadi pemberi. Pekerjaan besar sebagai pewarta Injil telah tersedia di hadapan kita. Apakah kita mau ambil bagian di dalamnya? Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Melalui kutipan Injil di atas, Yesus akan melakukan apapun yang kita minta, asalkan kita percaya kepadanya. Kita melakukan komunikasi melalui doa. Saat kita berdoa, saat kita berkomunikasi dengan Yesus, pastinya kita sudah mengenal Yesus. Kita meminta sesuatu kepada Yesus karena kita memiliki rasa percaya, punya iman yang mendalam dan tangguh, tak tergoyahkan oleh apapun juga. Sudahkah kita mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh? Atau kita juga masih ragu? Jangan sampai Yesus terhapus dari dalam diri kita. Marilah kita menguatkan kepercayaan
supaya setiap saat iman kita selalu bertumbuh dan kita selalu percaya bahwa Yesus adalah Bapa dan Bapa adalah Yesus. Dan Yesus Kristus, sama seperti para murid, Engkau pun telah memilih kami menjadi murid-murid-Mu. Jadikanlah kami pengikut-pengikut yang bukan saja mau mendengarkan sabda-Mu, tetapi kami juga bisa mewartakannya dalam harian hidup kami. Amin.